Pemirsa, miris akibat aksi tawuran 7 unit rumah warga ludes terbakar. Tawuran antar dua kelompok pemuda tersebut ini terjadi di sebuah pekuburan Beroangin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran hebat terjadi di perkampungan wilayah pekuburan Beroangin di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Api cepat membesar dan menghanguskan 7 rumah semi permanen yang bahannya hampir semua terbuat dari kayu mudah terbakar. Tim damkar Kota Makassar yang dapat laporan segera mendatangi lokasi. Proses pemadaman sendiri berlangsung dramatis dan cukup lama lantaran lokasi tersebut menjadi markas dua kelompok yang terlibat tawuran saling serang. Bahkan sebelum terbakar, dua kelompok warga Borta dan warga Sipiria perang petasan, bom molotov hingga senapan angin. Diduga penyebab kebakaran akibat disengaja oleh kelompok tertentu lantaran ditemukan jerigen berisi BBM di rumah salah satu warga. Penyebabnya kemungkinan besar ini dilakukan dengan sengaja karena di lokasi juga ada temuan terkait dengan jerigen yang berisikan bahan bakar dan memang pada saat tawuran berlangsung banyak ledakan petasan juga ya. Sebelumnya memang ini sudah ada indikasi karena adanya korban yang meninggal karena akibat tawuran. Hingga kini polisi bersenjata lengkap masih disiagakan di sekitar lokasi tawuran guna mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoliasvin melaporkan. 1 dari 3 pelaku spesialis bobol rumah kosong di Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi. Pelaku merupakan residivis pencurian. Inilah rekaman CCTV komplotan pelaku spesialis bobol rumah kosong yang mengincar rumah mewah di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Masuk melalui jendela yang dirusak, ketiga pelaku langsung mencari barang berharga, bahkan seluruh kamar digeledah. Pelaku yang bawa linggis juga berusaha menjebol salah satu pintu kamar yang terkunci. Para pelaku menggasak guci, perhiasan serta televisi lalu melarikan diri. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan rekaman CCTV, polisi meringkus salah satu pelaku yang merupakan residivis dalam kasus yang sama. Jadi dia keliling, monitor, melihat rumah kosong, digambar. Setelah tidak ada lagi penghuni di rumah, baru mereka melakukan aksi. Aparat Jatanras Polda Sumatera Selatan masih memburu 2 pelaku lain yang identitasnya telah dikantongi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan kilogram ganja disimpan di sebuah gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menangkap 2 penjaga gudang. Kau kooperatif nggak? Udah, kau kooperatif nggak? Tunjukkan. Ayo, tunjukkan. Cepat, dari mana sini? Udah kami monitor. Sebuah rumah di Deli Serdang yang dijadikan gudang transit penyimpanan ganja ini digerebek oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai sebuah rumah di wilayah Naga Timbul, Deli Serdang, jadikan gudang penyimpanan narkoba. Polisi menemukan 47 kg ganja kering siap edar yang tersimpan di dalam kamar. Polisi menangkap 2 pria penjaga gudang. Saat dilakukan tes urin, keduanya positif mengkonsumsi ganja. Ganja kering siap edar ini rencananya akan diedarkan para pelaku ke sejumlah wilayah Sumatera Utara. Narkotika jenis ganja berasal dari Gayo Lues, Aceh. Dan saat ini Sudit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri membentuk tim bersama Korbrimob Mabes Polri, Satbrimob Polda Aceh, petugas Taman Nasional Gunung Loser, Polres Gayo Lues, dan Bea Cukai. Polisi tengah mengembangkan kasus ini guna mencari sumber asal-usul ganja kering ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Helmi Sayangbati melaporkan. Polisi menangkap pelaku pencurian emas dan uang di sebuah bengkel di Kota Pasuruan.
Pelaku berusia 20 tahun, warga Candi Purworejo, Pasuruan, sebelumnya melakukan pencurian perhiasan dan uang senilai puluhan juta rupiah milik nenek tirinya. Sebelumnya, pelaku berpura-pura silaturahmi, melancarkan aksinya saat neneknya sholat subuh di masjid. Hasil curian senilai puluhan juta rupiah digunakan untuk bersenang-senang. Uangnya dibelikan untuk judi online. Sepeda dan HP. HP-nya ini ya, hasil Pengakuannya. Ya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Pemirsa, keamanan ditingkatkan di Bangladesh usai mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dijatuhkan vonis hukuman mati. Sementara itu, Sheikh Hasina dilaporkan berada di India sejak kericuhan terjadi 2024 lalu. Bangladesh telah meningkatkan tindakan pengamanan di seluruh negeri setelah pengadilan khusus menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Personil keamanan berpatroli di area sekitar gedung pengadilan serta mengerahkan kendaraan lapis baja dan petugas yang dilengkapi dengan tameng anti huru-hara. Polisi, penjaga perbatasan, dan unit aksi cepat juga ditempatkan di dekat lokasi-lokasi penting pemerintah untuk mencegah kerusuhan. Hasina dinyatakan bertanggung jawab oleh Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh karena mengeluarkan perintah langsung dan gagal mencegah kekerasan selama demo Juli-Agustus 2024 lalu. Ia kemudian melarikan diri ke India sejak saat itu. Pemerintah sementara Bangladesh meminta India untuk mengekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan mantan Menteri Dalam Negeri Abduzzaman Khan Kamal. Pemirsa, gunung berapi paling aktif di Jepang, Sakurajima, kembali erupsi dan gumpalan asap dan juga abu vulkanik pekat ini membumbung tinggi hingga ketinggian 4,4 km. Gumpalan asap dan abu vulkanik mencapai ketinggian 4,4 km dalam letusan terbaru gunung berapi Sakurajima di Pulau Kyushu, Jepang Barat Daya. Hujan abu dilaporkan terjadi di beberapa bagian prefektur Kokushima, Kumamoto, dan Miyazaki. Pihak berwenang setempat menyatakan tidak ada laporan korban luka ataupun kerusakan bangunan. Namun hal ini menyebabkan pembatalan puluhan penerbangan di Jepang Barat Daya. Letusan tambahan tercatat sekitar pukul 14.30 dan 20.50 waktu setempat. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jepang dengan letusan yang sering terjadi pada tahun 2019 lalu. Dilaporkan abu vulkanik telah bergerak ke timur laut setelah letusan terakhir. Tingkat kewaspadaan tetap berada di level 3 dari 5 yang membatasi akses ke gunung. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.